Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui melihat pemuda yang memakai baju panjang, jubah putih sambil memegang kipas tangan. Dia memiliki bibir merah dan gigi cerah. Dia terlihat cantik, tapi ada sedikit rasa cabul di matanya. "Ayo, tangkap dua wanita itu yang menghina klan Kiao," teriak pemuda itu sambil melambai. Beberapa puluh pria di sampingnya berlari ke arah kedua wanita itu sambil melambaikan senjata mereka. King Sui tidak masuk segera. Kedua wanita itu tampak kesal. Sambil memegang pedang mereka bergegas menuju pria itu sebagai balasannya. Kedua wanita itu jelas jauh lebih lemah daripada pria muda itu. Namun, orang-orang yang maju juga jauh lebih lemah darinya. Kedua wanita itu berhasil membunuh beberapa pria, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka akhirnya kehabisan tenaga. "Mundurlah, kau pelacur. Tidak hanya Anda memukul anak buah saya, Anda bahkan membunuh beberapa dari mereka. Anda jelas tidak tahu batasan Anda." Pria muda itu berlari ke arah para wanita saat dia menyelesaikan kalimatnya. Dia menutup kipas tangan dan mengetuknya pada salah satu wanita. "Acu point clearing." Puh, mata King Sui berbinar. Pemuda berkipas itu sepertinya sudah menguasai teknik acu point clearing. Itu bisa diwariskan atau dipraktikkan sendiri. Dia tidak bisa meremehkan dunia ini. Puh, salah satu wanita terhuyung dan mundur beberapa langkah setelah hanya satu langkah. Dia jatuh dan duduk di lantai, tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wanita lain itu tertegun, pedangnya bergetar dan menggambar bentuk segitiga, menunjuk ke kepala dan dada pemuda itu. "Terlalu lemah. Anda tidak bisa membuat masalah di klan Kiao dengan kekuatan seperti itu. Pergilah." Sambil berbicara, pemuda itu menggunakan kipasnya untuk langsung memukul wanita itu. King Sui tahu wanita itu tidak bisa tahan lagi. Jika dia berdiri diam, kedua wanita ini mungkin akan dibawa pergi oleh pemuda itu. Dia tahu bahwa itu akan menjadi tragis dari mata pemuda itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, dia muncul di samping pemuda itu dan meraih kipas angin. Kipas angin itu lambat seperti siput dan tidak kuat sama sekali di mata King Sui. Pemuda itu terkejut melihat seorang pejuang yang kuat tiba-tiba muncul. Dia berusaha menariknya kembali tetapi gagal dan menyerah. Dia kemudian melihat ke arah King Sui tanpa melepaskan tangannya. "Bagaimana saya memanggil Anda, teman? Mengapa Anda berkelahi dengan klan Kiao? Tidak akan sulit jika saya ingin membunuh Anda. Kedua wanita itu adalah temanku, dan kebetulan aku tidak ingin membunuh hari ini. Pergi." King Sui mencengkeram kipas dan mengubahnya menjadi abu. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia tahu dia telah bertemu dengan seseorang yang lebih tinggi dan jauh lebih kuat. Tidak ada orang lain yang tahu tentang penggemarnya lebih baik daripada dia. Hanya seorang prajurit ilahi yang bisa menghancurkannya menjadi abu. Pria yang berdiri di hadapannya ternyata adalah seorang pejuang ilahi meskipun terlihat muda. Ayo pergi." Pria muda itu mundur dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya pada King Sui, "Siapa namamu, teman? Saya tidak ingat siapapun sekuat Anda di kota Dazang." King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana Anda bisa bertemu dengan prajurit yang kuat jika Anda belum bahkan mencapai Martial Emperor?" Selanjutnya, King Sui mengetuk dua kali pada tubuh wanita itu yang membawa perubahan besar pada ekspresi pemuda itu. Klan Kiao-nya menjadi kekuatan terkuat kota Dazang untuk pembersihan titik akupuntur ajaib dan keterampilan penyadapan meridian. Namun, pria di depannya juga tahu itu. Selain itu, dia tampaknya lebih mahir daripada sesepuh klannya. "Pergi dari sini, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua." Setelah King Sui menyuruh pemuda dan kelompoknya pergi,
dia dan kedua wanita itu juga meninggalkan area tersebut. King Sui tidak takut dibuntuti. Dia tahu Tuan Muda Kiao akan memberitahu klan Kiao tentang insiden itu. Kehadirannya yang tiba-tiba di kota Dazang pasti akan menarik perhatian. Kamu dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. King Sui dan kedua wanita itu masuk ke sebuah restoran dan duduk di dekat jendela. Ya, Tuan. Anda tahu tentang Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Wanita yang berbicara itu tampak lebih melengkung, terutama payut asterisranya yang hampir tidak bisa ditampung oleh pakaiannya. Pandangan semua orang akan tertuju pada payudaranya terlebih dahulu, bukan karena payudaranya bejat, tetapi karena payudaranya terlalu besar dan terlihat jelas untuk tidak diperhatikan. Awalnya saya tidak tahu, tapi ketika saya datang ke sini, putri saya memberitahu saya bahwa dia adalah wakil penguasa istana dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Yang termuda, King Sui berpikir dan berkata, Anda adalah ayah wakil istana Lord King, kata kedua wanita itu dengan heran. Ya, dia adalah Luan Luan, putriku. King Sui tahu kedua wanita ini memang dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara, yang sama untuk Luan Luan. Ini luar biasa, mengejutkan bertemu dengan ayah dari wakil istana Lord King. Tuan, apakah Anda di sini untuk melihat wakil istana Lord King? King Sui menggelengkan kepalanya, saya hanya datang ke sini untuk berjalan-jalan. Saya hanya ingat setelah mendengar nama Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Setelah mengobrol santai, King Sui mengetahui bahwa itu adalah kota Dazang dan klan Kiao adalah kekuatan terkuat di sini. Ada kultivator ranah ilahi di klan Kiao. Kota Dazang sangat besar. Kota-kota di sekitarnya juga dikelompokkan di bawah kota Dazang dan termasuk dalam klan Kiao. Istana Abadi Dunia Bawah Utara berada dalam jangkauan kota Dazang. Namun, Istana Abadi Dunia Bawah Utara tidak tertarik pada perkelahian apapun sehingga mereka hanya memiliki kota Salju Utara. Ini adalah kota individu yang sebenarnya besar dan unik. Karena keberadaan Istana Abadi Dunia Bawah Utara, itu mirip dengan kota Dazang. Istana Abadi Dunia Bawah Utara tidak tertarik pada pertarungan di wilayah. Namun, orang hebat tidak bisa menghalangi saingannya. Lebih dari 80% dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara adalah wanita. Ditambah lagi, semuanya cantik. Itulah salah satu alasan Istana Abadi Dunia Bawah Utara dan klan Kiao bisa bergaul dengan aman selama bertahun-tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, klan Kiao sesekali datang dan merebut orang dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Oleh karena itu, konflik antara Istana Abadi Dunia Bawah Utara dan klan Kiao tidak pernah berakhir. Dulu, mereka hanya memikirkan bisnis mereka sendiri. Sekarang, situasinya tampaknya akan berubah. Seseorang di klan Kiao telah mencapai terobosan dan hampir bisa mengancam Istana Abadi Dunia Bawah Utara sekarang. Setengah bulan yang lalu, dia telah mengusulkan untuk menikah dengan penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara dikatakan sangat cantik. King Sui menyeringai, berpikir bahwa Kiao Clan punya ide bagus. Seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, untuk mendapatkan pengikut yang tersisa. Klan Kiao bermaksud untuk merekrut Istana Abadi Dunia Bawah tanpa menumpahkan setetes darah. Itu bukan tidak mungkin, selama mereka bisa membuat penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara menyerah. Kalau begitu, mereka bisa menyerap lebih dari setengah Istana Abadi Dunia Bawah bahkan jika mereka tidak bisa menaklukkan seluruhnya. Meskipun dua wanita dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara tidak terlalu kuat, mereka tahu cukup banyak. Namun, ini semua adalah rumor yang umum. Para wanita hanya tahu sedikit informasi tentang klan Kiao saat dia menyelidiki lebih jauh. King Sui memutuskan untuk mengunjungi kota Salju Utara setelah mengantar para wanita kembali. Para wanita tidak menolaknya. Bagaimanapun, mereka akan ditangkap oleh klan Kiao segera setelah mereka kembali. King Sui tidak bertanya mengapa mereka datang ke kota Dazang. Itu adalah basis klan Kiao dengan orang-orang mereka di mana-mana. Saat mereka akan pergi, restoran itu dikepung.
King Sui dan para wanita berada tepat di sebelah jendela sehingga mereka segera melihatnya. Tamu-tamu lain segera pergi dalam hitungan detik. Itu bukan lelucon. Itu masalah klan Kiao. Jika ada yang lambat, mereka bisa terbunuh. Segera setelah itu, hanya 3 dari mereka yang tertinggal di restoran yang besar dan luas itu. King Sui tetap tenang dan dengan tenang mengisi ulang gelas anggurnya. 2 pria tua dan seorang pria paruh baya memimpin kelompok tersebut. 3 dari mereka telah mencapai divinitis. Pemuda sebelumnya mungkin mengukur kekuatan King Sui saat dia kembali. Kehadiran seorang prajurit ilahi di kota Dazang telah meminta perhatian segera klan Kiao. Selain itu, prajurit ini telah menentang klan Kiao bersama dengan Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Mengapa Anda melawan klan Kiao? Pria paruh baya itu bertanya. Pria paruh baya itu tinggi dan kekar, berdiri seperti gunung. Dia tampak tegas dan jantan. Matanya stabil dan tenang, membentuk kontras yang berbeda dengan pria muda yang berkipas itu. King Sui tidak terkejut. Adalah normal untuk memiliki beberapa orang yang tidak berguna dalam keluarga besar. Tetap saja, keluarga besar akan hancur jika tidak ada pria berbakat. Foperi adalah hal yang umum dan simbolik dalam keluarga besar. Saya tidak memiliki hubungan dengan Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Ini hari pertamaku di sini. Itu bukan pemandangan yang bagus, melihat kerumunan besar yang mengelilingi 2 wanita muda. King Sui berkata dengan tenang. Dia tidak melukai anak buah klan Kiao sehingga mereka tidak memperlakukannya sebagai musuh. Teman, ini adalah kota Dazang. Mereka membunuh orang kita dulu. Bisakah Anda memberi kami beberapa wajah? Klan Kiao dan saya, Kiao An, akan sangat menghargainya, kata pria paruh baya itu dengan tulus. Karena King Sui tidak memiliki hubungan apapun dengan Istana Abadi Dunia Bawah Utara, pria paruh baya itu menurunkan pertahanannya setelah mendengarkan King Sui. Semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada klan Kiao di sini. Selain itu, lebih baik berteman dengan pria ini karena dia sangat berkuasa. Saya memiliki kebijakan yang, begitu dimulai, saya tidak bisa berhenti di tengah jalan. Meskipun aku tidak berniat membuat musuh, kedua wanita baik ini sudah menjadi temanku. King Sui menggelengkan kepalanya. Kiao An mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa King Sui akan mengakui kehormatan klan Kiao dan menyerah, tetapi yang mengejutkan, pemuda ini keras kepala. Klan Kiao tidak bisa kehilangan martabatnya di kota Dazang. Akan sangat memalukan membiarkan pria ini membawa kedua wanita itu pergi. Kiao An berbeda dari tuan muda Kiao. Dia tidak memiliki minat jahat pada kedua wanita itu. Itu semua tentang kehormatan dan martabatnya. Sobat, apakah tidak ada ruang untuk tawar-menawar? Kiao An bertanya pada King Sui sekali lagi. Instingnya menyuruhnya untuk tidak melawan pemuda ini. Keluarga besar harus kurang ajar, tapi hati-hati. Keluarga yang tampaknya kuat bisa musnah dalam semalam ketika kemalangan melanda karena mereka bukan keluarga terkuat. Namun, tidak ada yang berani menyatakan diri mereka sebagai yang terkuat. Alam semesta tidak memiliki batas. Saat kekuatan mereka meningkat, orang hanya akan menyadari ketidaktahuan mereka setelah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, orang yang lebih kuat akan menjadi lebih rendah hati. Bagaimana dengan ini? Ayo berduel. Jika Anda menang, Anda bisa membawa kedua wanita itu pergi. Jika kalah, mereka akan tetap di sini. Bagaimana menurut Anda? Kiao An memandang King Sui dan berkata dengan nada serius. Itu mungkin terdengar adil, tapi sebenarnya itu adalah trik brilian Kiao An. Jika dia kalah dan bersikeras agar mereka tetap tinggal, itu pasti akan menyebabkan pergumulan dan bahkan membahayakan klan Kiao. Jika lawan kalah, dia akan membiarkan kedua wanita itu pergi, tetapi dia tidak pernah berjanji pada King Sui untuk membiarkan King Sui sendiri juga pergi. King Sui pasti tahu rencana lawan. Itu normal di sini dan dia akan melakukan hal yang sama jika dia adalah Kiao An. Jadi, King Sui tidak keberatan dengan saran itu saat dia mengangguk.
Qiao An langsung terbang ke tengah langit sementara King Sui tersenyum pada para wanita. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Paman, hati-hati. Sudut mulut King Sui bergerak-gerak. Statusnya ditingkatkan lagi seiring bertambahnya usia. Dia sudah punya anak meski masih muda. Kebanyakan prajurit Xiantian hanya akan menikah pada usianya saat ini. Untuk mencapai tingkat martial Sein, hanya ada sedikit prajurit yang menikah pada usia ini. King Sui melompat ke udara dan berdiri di depan Qiao An. Sobat, aku punya perasaan khusus bahwa aku tidak ingin menjadi musuhmu, Qiao An berkata kepada King Sui. Saya sendiri tidak tertarik untuk membuat musuh. Namun, terkadang, sesuatu keluar dari keinginan demi reputasi yang tidak layak. King Sui menjawab sambil tersenyum. Qiao An tampak gelisah tetapi dia tidak melanjutkan. Dia hanya mengulurkan tangannya, tolong. Qiao An tidak menggunakan senjata dan begitu pula King Sui. King Sui tidak membutuhkan senjata untuk melawan Qiao An. Dia bisa merasakan kekuatan Qiao An dengan jelas, puncak lapisan keilahian kelima. Di alam ini, King Sui dapat bertemu dengan para dewa dengan mudah. Selain itu hampir perbatasan dari dunia 9 benua yang sebenarnya di sini. Mustahil untuk tidak memiliki dewa dalam keluarga teratas di kota besar. Itu seperti orang kaya di kota di kehidupan sebelumnya. Semakin berkembang sebuah kota, semakin kuat latar belakang orang kaya itu. King Sui tersenyum. Dia tidak menunjukkan kesopanan. Dia segera menuju Qiao An dan mengulurkan jarinya. Qiao An langsung menarik wajahnya. Seperti kata pepatah, ahli akan mengetahui kekuatan sejati seseorang dengan satu pandangan. Pada levelnya saat ini, dia bisa dengan mudah mengidentifikasi prajurit yang kuat dengan gerakan sederhana. Jari King Sui sangat lambat. Tampaknya sangat lambat, namun tidak mungkin bagi Qiao An untuk menghindar. Dia mencengkeram tinjunya dan menggunakannya pada jari King Sui. Diketahui bahwa tinju lebih lemah dari telapak tangan dan telapak tangan lebih lemah dari jari, berbicara dalam istilah kekuatan penghancur. Tapi sekarang, Qiao An merasa dia hanya bisa menahan dengan tinjunya. Beng! Tubuh Qiao An dipukul mundur saat King Sui maju tiba-tiba dan memberikan satu jari lagi. Itu hampir sama dengan gerakan sebelumnya, lambat seperti sebelumnya. Ekspresi Qiao An menjadi gelap. Dia memberikan tinju lagi. Beng! Sekali lagi, tubuh Qiao An terlempar keluar. King Sui menghantuinya seperti hantu, sosoknya tangguh namun anggun. Dia maju lebih dekat dan menggunakan gerakan yang sama lagi. Kali ini, dia menutup matanya perlahan saat dia menerima takdirnya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jari ini bisa merenggut nyawanya. Pada saat terakhir, King Sui menghentikan jarinya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, kamu sekarang berhutang hidup kepadaku. Bunuh diri jika Anda tidak mau. Mengakhiri kalimatnya, King Sui kembali ke restoran dan melambai pada kedua gadis itu. Kedua wanita itu turun dan berkata dengan riang, Paman, kamu sangat hebat. Mulut King Sui bergerak-gerak lagi. Dia memandang mereka dan berkata, ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali ke kota salju utara. Tidak ada yang menghentikan mereka kali ini. Qiao An kalah dalam satu gerakan. Meskipun mereka telah bertarung dalam 2 ronde, King Sui hanya menggunakan gerakan yang sama untuk mendorong Qiao An ke dalam keputusasaan. 2 orang tua lainnya hanya sekuat Qiao An. Mereka tidak akan cocok untuk King Sui bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Qiao An telah kehilangan kehormatannya tetapi dia tahu klan Qiao kalah karena suatu alasan. Bukan klan Qiao yang lemah, tapi lawannya terlalu berbahaya. Siapa orang ini? Dia telah mengalahkan Qiao An dari klan Qiao dalam satu gerakan. Sejak kapan kota Dazang memiliki pejuang yang begitu kuat? Pria ini mengirim kedua wanita itu kembali ke kota salju utara. Mungkinkah dia orang dari istana abadi dunia bawah utara? Aku belum pernah mendengar tentang prajurit yang kuat dari istana abadi dunia bawah utara seperti dia. Apa yang akan kamu ketahui dengan kekuatan kecilmu? Kamu tidak tahu apa-apa.
Apakah kamu sudah mengetahui tentang latar belakang pria itu? Pada saat ini, banyak pasukan utama duduk di aula besar klan Qiao. Tidak, pria ini sepertinya telah mendarat dari langit. Dia tidak pernah terlihat di kota-kota sekitar kota Dazang. Seorang pria paruh baya biasa melaporkan. Qiaoba, mungkinkah istana abadi dunia bawah utara? Kata orang tua tertinggi dengan rambut beruban. Orang tua berambut putih abu-abu sedangkan wajahnya cerah dan merona seperti wajah bayi. Tidak ada kerutan sama sekali. Hanya mata yang berpengalaman yang tahu bahwa dia sudah tua. Seharusnya tidak. Ini bukan konflik pertama kami dengan istana abadi dunia bawah utara. Tidak mungkin menyembunyikan prajurit yang kuat seperti ini. Selain itu, dengan informasi kami sebelumnya, ini adalah kunjungan pertamanya ke kota Dazang dan domain es utara ini. Ayah, haruskah kita bertindak? Meskipun kita tidak tahu kekuatan wanita di istana abadi dunia bawah utara, yang lain seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau memberi mereka tekanan? Seorang pria paruh baya berbicara. Dia dewasa dan tampan dengan aura yang melekat. Qiao Ding, jangan kehilangan akal sehatmu bahkan jika kamu ingin menikahi wanita itu. Ini adalah klan Qiao. Apakah Anda ingin klan Qiao mati bersama Anda? Orang tua itu menatapnya dengan tajam. Qiao Ding langsung pucat, punggungnya basah oleh keringat. Ayahnya sangat tegas dan pembunuh. Sebelumnya, 3 bersaudara diumumkan sebagai ahli waris tetapi sekarang mereka semua telah diambil. Saya tidak berani. Mungkinkah pemuda ini menjadi penghalang kita? Qiao Ding membisikkan pertanyaannya. Aku tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada klan Qiao. Saya selalu mengatakan kepada kalian untuk tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi dan mengungkapkan kelemahan Anda. Juga, martabat keluarga besar tidak terlalu penting. Kelangsungan hidup dan warisan adalah hal yang paling penting. Martabat terkadang tidak bisa dipaksakan. Itu hanya akan membawa lebih banyak rasa malu, kata lelaki tua itu perlahan sambil mengamati sekeliling. Qiao An tampak gelisah dan berkata kepada orang tua itu, "Maaf, ayah. Putramu tidak berguna. Dia telah mempermalukanmu." Orang tua itu melambai, "Ini tidak memalukan. Kamu melakukannya dengan baik hari ini." Qiao Ding menatap Qiao An dengan perasaan dingin. Itu sangat tidak jelas. Dia melakukan segalanya sambil menundukkan kepalanya sedikit. Baik, jangan membuat gerakan berlebihan dan jangan pimpin klan Qiao ke bahaya yang tidak diketahui. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Orang tua itu berkata dengan lembut. Bagaimana jika istana abadi dunia bawah mengancam kita? Seorang pria tua berdiri. Dia adalah saudara lelaki tua itu, Qiao Jiang. Dia adalah salah satu cabang klan Qiao yang sekuat tulang punggung. Desas-desus mengatakan bahwa mereka berencana untuk memperebutkan posisi kepala suku. Aku tidak memintamu untuk menjadi pengecut. Orang tua itu berkata kepada Qiao Jiang dengan santai dan langsung pergi. Qiao Jiang memperhatikan bayangan orang tua itu. Ada api pembunuh yang intens di matanya tapi itu menghilang dalam sekejap. Dia kemudian menundukkan kepalanya dengan lembut. Orang-orang itu mulai berkomentar ketika orang tua itu pergi. Mereka dibagi menjadi 3 cabang. Meski jumlahnya lebih banyak, hanya 3 yang lolos ke kompetisi ini. Karena ini adalah acara khusus, semua orang tetap bersatu. King Sui dan kedua wanita itu menuju ke kota salju utara yang hanya dipisahkan oleh kota Siyun. Akan memakan waktu lama bagi orang lain untuk berjalan melalui beberapa kota ini, tetapi King Sui hanya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai kota salju utara. Tidak ada salju di kota salju utara, tapi langit seputih salju. Seluruh kota tampak cerah dan bersih. King Sui ingin memeriksa istana abadi dunia bawah juga karena luan-luan ada di sana. King Sui tidak berencana untuk tinggal lama. Dia ingin melangkah lebih jauh dan bertanya tentang 5 sekte abadi harimau. Dia bertanya-tanya apakah itu masih sekte abadi. Itu bisa menjadi istana abadi 5 harimau sekarang. Gunung dunia bawah utara.
Gunung Dunia Bawah Utara adalah gunung besar yang terletak di seberang kota salju utara dan memisahkannya menjadi utara dan selatan. Itu adalah gunung terbesar dan tertinggi di kota. Pepohonan lebat dan tampak seperti naga hijau dari langit. Istana Abadi Dunia Bawah Utara terletak di puncak utara di tengah Gunung Dunia Bawah Utara. Namun, King Sui diblokir di kaki Gunung Dunia Bawah Utara dan tidak bisa naik. Kedua wanita itu berkata mereka akan naik dan memberitahu tentang hal itu. Dia dengan ramah menerima tawaran itu, berkata, "Terima kasih. Luan mungkin masih di rumah sekarang atau dalam perjalanan. Lagi pula, dia datang ke sini dengan bendera Dewa 5 Elemen." Setelah beberapa saat, dua wanita kembali, "Penguasa kami sedang menunggumu di aula besar." King Sui tercengang mendengar ungkapan penguasa. Penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara, yang tidak diketahui King Sui. Dia tidak bertanya secara rinci kepada Luan terakhir kali. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, dia senang melakukannya. Bagaimanapun, Luan ada di sini. Dia ingin melihat apakah penguasa mereka dapat diandalkan. Jenis kelamin penguasa tersebut masih belum diketahui. Jika orang ini memiliki niat jahat, Luan sebaiknya pergi lebih awal. Di puncak Gunung Underworld Utara, rutenya berbelok dan tidak terbatas, mengarah ke timur dan barat. Berdiri di puncak, tidak ada pemandangan hijau yang luas selama beberapa mil di daerah itu. Hanya ada beberapa pohon menjulang tinggi yang tersebar di sekitar tempat itu. Tangga berbatu diukir di atas gunung. Sepanjang perjalanan, sebagian besar orang yang ramai adalah wanita yang mengenakan kostum unik Istana Abadi Dunia Bawah. Beberapa aura kuat terdeteksi. Khususnya, King Sui merasakan aura menakutkan yang datang dari belakang gunung. Itu sangat sengit, bisa dari manusia atau binatang. Sulit bagi King Sui untuk mengatakannya. Perjalanan berjalan mulus sampai pintu masuk aula utama di puncak. Kedua wanita itu mengulangi, "Penguasa kami sedang menunggumu." King Sui tahu mereka tidak akan ikut dengannya. Dia mengangguk dan memasuki aula. Aula utama sangat luas. 9 pilar besar disejajarkan dalam 3 baris. Ada meja batu seperti marmer di aula tanpa apa-apa di bawahnya. Di suatu tempat lebih jauh, ada 2 bangku batu. King Sui belum mengamati aula dengan cermat sebelum memperhatikan orang di belakang meja batu. Itu adalah seorang wanita. Orang ini seharusnya adalah penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Mengenakan gaun merah darah setinggi lantai, wajahnya yang cantik sehalus kulit bayi. Hidungnya tinggi dan seputih salju dengan rambut sehalus sutra di punggungnya. Matanya dalam dan jernih, memberikan rasa kebijaksanaan dan dingin, anehnya memikat. Itu dingin namun menawan. Matanya yang cantik agak panjang dan sipit. Saat dia menyipitkan mata, dia menunjukkan kekaguman tanpa akhir, membuat orang merasa sulit untuk melihatnya. 2 anting-anting emas mirip naga tergantung di daun telinganya yang bulat dan penuh. Itu jelas bukan anting biasa karena memberikan cahaya yang berkilauan. Sosoknya yang tinggi dan langsing meninggalkan kesan yang luar biasa. King Sui tingginya 1,8 meter dan wanita ini hampir setinggi King Sui. Sosok tubuhnya ramping dan proporsional dengan pinggang mungil dan kaki panjang. Pita merah dengan tepi emas menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dengan sempurna. Hampir mencapai lantai, tirai hitam dengan garis emas semakin membesar-besarkan keanggunan, dan harga dirinya. Dia sangat berdada, menyebarkan kain di dadanya dengan tinggi dan kencang. Lekukan penuh dan menggairahkan sangat menyenangkan untuk dilihat, membuat orang bersemangat untuk disentuh. King Sui tidak menghabiskan waktu lama untuk melihatnya. Dia memiliki pengendalian diri yang memadai. Setelah bertemu dengan penguasa Istana Abadi Dunia Bawah, dia merasa lega. Jika itu seorang pria, dia mungkin harus mengetahui karakter pria itu. Tentu saja, wanita juga bisa menjadi sangat jahat. Namun, wanita di depannya membuat King Sui percaya bahwa dia bukan salah satunya. Wanita ini bangga. Dia akan benci melakukan tindakan kotor. "Selamat datang."
Terima kasih telah menyelamatkan Xiao Mi dan Xiao Yue. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Ucap wanita itu maju dari meja batu. Sambil berjalan, rambutnya bergoyang mengikuti gerakannya dan menggetarkan hati seseorang. Dia berhenti 3 kaki jauhnya dari King Sui. Aroma samar yang tidak berwujud merangsang indera penciuman King Sui. Hanya butuh waktu singkat untuk membuat King Sui merasa sedikit kecanduan aromanya. Saya King Sui, jangan khawatir. Saya kebetulan ada di sana. Selain itu, putriku adalah anggota di Istana Abadi Dunia Bawah Utara milikmu. Putri Anda, Tuan Istana Abadi Dunia Bawah Utara bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya sangat menarik. Wanita ini lebih mengesankan dan mendominasi daripada Dongfang Zikyu. Mungkin karena tinggi badannya, dia tampak mulia dan tidak bisa didekati. King Sui tidak memiliki keunggulan dalam hal ketinggian sama sekali. Putri saya adalah Luan Luan. Menurutnya, dia adalah wakil tuan istana di Istana Abadi Dunia Bawah Utara. King Sui dengan bangga menjawab, benar-benar kejutan. Anda adalah ayah gadis kecil itu. Kita adalah satu keluarga besar. Senyuman menawan muncul di wajahnya. Senyuman seperti ini terlihat begitu indah di wajah dinginnya yang tak terlukiskan. King Sui dikejutkan oleh pemandangan ini. King Sui tersenyum canggung saat dia melihat tatapannya. Kamu sangat cantik. Aku hampir tidak mempermalukan diriku seperti ini lagi. Wanita itu tidak terdengar gila. Dia tidak merasakan posesif dan keserakahan di mata King Sui. Itu bukan salah satu yang dia benci. Sebaliknya, itu sangat cerah dan jelas, dengan sedikit keheranan. Dia melihat kekaguman di matanya. Terima kasih. Saya Bei Ming Sue. Silakan duduk di sini. Padahal, itu agak sederhana dan kasar. Wanita itu membawa King Sui ke sebuah ruangan. Ada satu set meja batu dan bangku di sini. Itu adalah aula pertemuan besar di luar. Setiap orang harus berdiri saat berdiskusi. Sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk duduk di 2 bangku batu. Dia membuat sepoci teh dan duduk sambil menghadap King Sui. Dia mengisi cangkirnya sendiri. Wanita itu memiliki tangan yang sangat ramping dan tampan, proporsional. Jari-jarinya juga lembut, halus, dan berkilau seperti kristal giok. Sepasang tangan ini sangat indah sehingga bisa memenangkan model tangan di masa lalu. Luan Luan adalah seorang jenius. Jangan kau bawa dia dariku. Bei Ming Sue dengan bercanda berkata dan mengisi cangkirnya. Mengapa saya harus? Aku sangat sibuk sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya dalam 8-10 tahun. King Sui menggelengkan kepalanya. Sangat sibuk. Bei Ming Sue terkejut. Saya bahkan tidak tahu untuk apa saya sibuk. Tidak ada gunanya. Nona Bei Ming telah membangun kesuksesan besar di usia yang sangat muda. Bagaimana kamu tahu aku masih muda? Saya mungkin seorang wanita tua. Bei Ming Sue langsung tertawa saat mendengar King Sui. King Sui tersenyum padanya. Saya seorang alkemis. Saya tahu bahwa fungsi tubuh Anda saat ini sedang mencapai puncaknya dan akan bertahan sangat lama. Aku tidak tahu kamu seorang alkemis. Maaf atas sikap tidak hormatnya. Bei Ming Sue tercengang. King Sui terdengar seperti seorang dokter yang mahir dalam seni penyembuhan. Roti dan mentega, bukan masalah besar. King Sui terkikik. Kalau begitu, tolong periksa apakah aku punya masalah. Bei Ming Sue meminta dengan nada lembut. King Sui melirik Bei Ming Sue dan berkata, kamu tidak punya masalah. Bei Ming Sue menganggap King Sui adalah seorang alkemis biasa setelah mendengar itu. Namun, selama beberapa hari itu setiap bulan, Anda tidak akan merasa baik. Meskipun Anda seorang pelatih, Anda akan merasa sangat tidak nyaman. Pernyataan King Sui selanjutnya mengejutkan Bei Ming Sue. Itu tidak biasa baginya tapi dia tersipu. Itu benar-benar menawan dan mempesona. Dia meminta konsultasi, tetapi dia tidak berharap dia menyadarinya. Hanya setelah benar-benar mengatakannya dengan lantang, King Sui menyadari bahwa itu terdengar salah. Namun, sebagai alkemis, tidak ada diskriminasi gender terhadap pasien. Bei Ming Sue sedang berjuang.
Dia memiliki masalah ini selama berabad-abad dan tidak terselesaikan setelah menemui beberapa alkemis wanita. Awalnya, dia percaya itu akan sembuh dengan mudah. Seiring berlalunya hari, dia menyerah untuk merawatnya. Dia terkejut bahwa penyembuhan diri tidak dapat diterapkan pada penyakit ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak seharusnya menderita penyakit ringan seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta King Sui untuk merawatnya. Lebih penting lagi, dia bertanya-tanya apakah King Sui bisa menyembuhkannya. Akar penyebab gejala Anda adalah konstitusi tubuh. Ini akan sembuh pada akhirnya dengan atau tanpa pengobatan. King Sui berkata setelah mengetahui masalahnya. Sembuh tanpa pengobatan? Bei Ming Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mungkin belum menikah. Ketika Anda menikah, melalui harmonisasi yin yang, gejala Anda akan sembuh secara alami. Bahkan King Sui merasa bahwa dia bersikap kasar setelah mengatakan itu. Dia benar-benar lupa tentang identitasnya begitu dia mulai berbicara dalam istilah seni penyembuhan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera menyesalinya. Dia menggosok kepalanya dengan canggung dan menatap wanita yang menatapnya dengan marah dan malu. Saya terus terang, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. King Sui berkata dengan polos. Bei Ming Sui tahu apa yang dia katakan adalah kebenaran. Seorang alkemis wanita biasa mengatakan hal yang sama. Namun, alkemis wanita tidak memberikan solusi alternatif selain itu. King Sui, di sisi lain, mengatakan bahwa ada pilihan alternatif. Berhenti mengatakan itu, nah. Apa cara penyembuhan lainnya? Bei Ming Sui sedikit menundukkan kepalanya, jantungnya berdegup kencang. King Sui mengamati wanita yang tidak dapat didekati dan mulia ini. Dia tetap seorang wanita terlepas dari statusnya. Dia terlihat sangat menggoda saat dia pemalu. Itu memberi dampak visual yang unik pada status mentalnya. Perawatannya sederhana. Itu hanya beberapa tusukan jarum. King Sui tersenyum. Lalu, bisakah kamu mentraktirku? Aku akan membayar. Bei Ming Sui mengangkat kepalanya dan berbisik. King Sui menyeringai, ini tidak akan memakan waktu lama. Anda tidak perlu membayar. Perawatan saya sangat berharga. King Sui merasakan denyut nadinya, sentuhan lembut di pergelangan tangannya yang lembut mengejutkan King Sui. Faktanya, ada banyak wanita di sekitar King Sui yang sebanding dengan Bei Ming Sui dalam hal kulit dan penampilan. Tetap saja, Bei Ming Sui memiliki karisma luar biasa yang memengaruhi King Sui. Wanita ini memiliki tubuh yang bagus, sangat murni dan bebas dari kenajisan. Dia juga kepala istana abadi yang telah mencapai tahap terakhir dari ketujuh lapisan keilahian. Terus terang, dia lebih kuat dari King Sui. Ini adalah tubuh roh Xiantian. Dia telah diberkahi dengan bakat spiritual. Oleh karena itu, tidak mengherankan memiliki kekuatannya saat ini. King Sui hanya menusuk beberapa jarum dan mentransfer Qi 9 yang melalui akupuntur. Setelah menyelaraskan Qi dingin, itu akan sembuh secara alami. Namun, King Sui tidak perlu menyebutkan mekanisme pengobatan. Dia membantunya memperbaiki organ dalam, yang berbagi makanan seperti 5 elemen yang saling berhubungan. Begitu salah satu dari mereka jatuh, itu selanjutnya akan mempengaruhi satu sama lain. Bei Ming Sui merasakan tubuhnya menjadi hangat dan nyaman. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah itu dapat disembuhkan, dia menganggap hasilnya positif. King Sui berhenti tidak lama kemudian. Tuan King, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke domain es utara ini. Apakah Anda di sini untuk, mungkin, mengunjungi putri Anda? Bei Ming Sui bertanya sementara King Sui menarik jarum emasnya. Sayangnya, saya tidak. Saya mencari Five Tiger Immortal Sex. Pernahkah kamu mendengarnya? King Sui bertanya langsung. 5 sekte abadi harimau. Ada terlalu banyak sekte abadi dan istana abadi di benua utama. Saya belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Mungkin akan ada banyak 5 sekte abadi harimau atau istana abadi 5 harimau. Bei Ming Sui menggelengkan kepalanya. King Sui tidak menaruh banyak harapan. Kamu di sini untuk menemukan 5 sekte abadi harimau.
Bei Ming-sue terus bertanya. Tidak terburu-buru untuk menemukan 5 sekte abadi harimau. Itu tidak bisa diburu-buru. Aku sebenarnya tidak punya banyak pekerjaan selain berjalan-jalan. Saya telah mendengar bahwa dunia 9 benua yang sebenarnya ada di sekitar sini, jadi saya di sini untuk melihatnya. King Sui menjawab pertanyaan Bei Ming-sue dengan lugas. Ini bukan dunia 9 benua yang sebenarnya di sini. Itu hanya perbatasannya. Domain es utara sangat besar. Kekuatan di sekitar 9 benua dulu terlihat di sini. Mereka mewakili benua mereka sendiri, tetapi tidak jelas kapan mereka menghilang. Mungkin, karena peningkatan kekuatan dan cakrawala, tidak ada lagi batasan pada tanah dan wilayah. Bei Ming-sue menjelaskan kepada King Sui. Mendengarkan itu, King Sui tergerak. Domain es utara seharusnya ada di suatu tempat di sini. Selain itu hampir tidak dianggap dunia sebenarnya dari 9 benua. Bukankah ini wilayah yang dia cari? Bei Ming-sue sudah berada di tahap akhir ke-7 lapisan alam ilahi, tapi dia masih di domain es utara ini. Nona Bei Ming, apa Anda tahu dunia 9 benua yang sebenarnya? Tanya King Sui penasaran. Di sana lebih berkembang dan kaya tetapi penuh dengan sekte besar dan keluarga. Peluang dan bahaya ada di mana-mana. Konflik terjadi di semua tempat. Seseorang bisa dihancurkan oleh kesalahan kecil apapun, jawab wanita itu menjelaskan. Mengapa Anda tidak pergi ke sana, Nona Bei Ming? Kamu seharusnya bisa berada di sana dengan kekuatanmu saat ini. King Sui membuat pertanyaan yang tidak jelas. Di Northern Ice Domain, kekuatanku sudah cukup. Itu pasti di peringkat tertinggi. Tapi ada banyak orang yang lebih berkuasa, begitu saya sampai di sana meski cukup. Sama sekali tidak aman di sana. Bei Ming-sue menjawab. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Bei Ming-sue terlalu cantik. Dia akan mengundang masalah yang tidak perlu karena dia pasti akan menarik banyak orang dengan kecantikannya di sana. Dia tidak tahan tempat di sana dengan kekuatannya saat ini. King Sui bisa menjadi tandingannya dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi tidak apa-apa untuk menetap di sini dulu. Mungkin, klan King bisa menjadikan ini markas kedua mereka di masa depan. Kemudian, dia mungkin bisa membawa keluarganya ke sini. Anda telah menyembuhkan saya. Bagaimana saya harus berterima kasih? Bei Ming-sue bertanya. Sayangnya, saya sudah punya istri. King Sui menjawab, tampak tertekan. Bei Ming-sue tiba-tiba ingin memukulnya. Dia terdengar seolah-olah dia bersedia menawarkan dirinya kepada seseorang yang tampak seperti pria yang baik dan tidak dapat menerimanya demi keluarganya. Baiklah, aku bercanda. Putriku masih membutuhkan bimbinganmu di sini. Saya akan berada di domain es utara untuk beberapa waktu. Mungkin saya akan memiliki klinik di sini. King Sui berdiri dan berkata, "Oh, kamu bisa membuka klinikmu di kota salju utara. Aku akan mencarikan tempat untukmu," ucap Bei Ming-sue. "Kita akan lihat nanti. Saya akan datang ke kota salju utara jika saya tidak dapat menemukan tempat yang bagus, oke? Bagaimana apanya? Apakah kota salju utara seburuk itu?" Bei Ming-sue tidak bisa berkata-kata. "Baiklah, aku harus pergi. Aku mungkin perlu merepotkanmu lain kali." Menyaksikan bayangan King Sui lenyap di kaki gunung, Bei Ming-sue mengatur ulang pikirannya dan kembali. Pria ini aneh dan kuat. Dia bisa merasakan kekuatan King Sui dan itu hampir pada tahap terakhir dari ke-7 lapisan keilahian. Meskipun dia tampaknya lebih lemah, dia merasa bahwa pria ini luar biasa. King Sui berkeliaran di sekitar kota salju utara setelah pergi. Dia berencana memiliki Imperial Cuisine Hall di sini. Karena dia memutuskan untuk menjadi tabib istana, sangatlah penting untuk memiliki balai masakan kerajaan di tempat ini. Namun, King Sui punya alasan untuk keengganannya membuka di kota salju utara. Begitu aula masakan kekaisarannya mengumpulkan popularitas, itu akan menarik prajurit yang kuat dan ketika mereka bertemu Bei Ming-sue, masalah kemungkinan besar akan terjadi. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk membuka balai masakan kekaisaran di kota salju utara.
Kiao Klan terletak di kota Dazang. King Sui tidak peduli terhadap klan Kiao. Dia tidak memiliki kesan buruk terhadap mereka, tetapi dia juga tidak menyukainya. Namun, jika King Sui memilih antara kota Salju Utara dan kota Dazang, dia lebih memilih kota Dazang. Ada kios yang menjual peta di depan, tempat King Sui membeli peta kota. Bahkan, dia akan mendapatkan peta kemanapun dia pergi. King Sui melihat peta, fokus pada domain es utara. Hanya wilayah domain es utara yang digambar secara detail. Di tempat lain hanya nama mereka yang tertulis. Bahkan seluruh benua hanya dinyatakan tanpa melabeli negaranya. Domain es utara adalah bujur sangkar yang tidak beraturan. Nyatanya, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai bentuk persegi. Kota Salju Utara, kota Dazang, dan kota Siun semuanya berada di tengah. Ada pegunungan besar di wilayah selatan, terletak di seberang domain es utara. Pegunungan ini adalah Gunung Daji. King Sui tahu bahwa itu dianggap dunia sebenarnya dari 9 benua di utara Gunung Daji sekarang. Gunung Daji menempati sepertiga dari wilayah selatan di domain es utara. Sementara itu, kota Salju Utara, kota Siun, dan kota Dazang menempati hampir setengah dari luas wilayah. Itulah mengapa Bei Mingsue mengatakan bahwa itu hampir tidak dianggap sebagai dunia 9 benua yang sebenarnya. Domain es utara juga dikenal sebagai negara es utara. Namun, benua Haohan terlalu luas. Tidak seperti benua lain, benua itu hampir belum dijelajahi di sini. Tidak ada yang bisa menjelajahi seluruh 9 benua. Jadi, ada lebih dari 81 negara di sini. King Sui melihat peta di tangannya dan memeriksa nama-nama kota. Dia membeli buku geografi juga. Itu datang dengan peta dengan deskripsi kota dan beberapa daratan. Penjelasannya tidak menyeluruh, tetapi cukup, termasuk banyak hal seperti kota Sang Agung. Sebagai kota dengan pedagang dan pebisnis paling banyak toko di mana-mana. Itu kaya akan sumber daya dan produk dengan berbagai tumbuhan berharga. Itu adalah sumber utama barang impor ke banyak tempat. King Sui ingin memeriksa kota Great Sang ketika dia melihat ini. Karena itu adalah salah satu kota paling berkembang di Northern Ice Domain, akan ada banyak toko dan barang berharga. Itu memiliki prajurit paling banyak yang juga yang terkuat. Rumor mengatakan bahwa beberapa tanah teritorial khusus di kota Great Sang dijajah oleh beberapa sekte besar. Itu juga salah satu kota terkuat di domain es utara. Tumbuhan dan buah-buahan yang berharga ditanam di tempat-tempat dengan vena spiritual dan mata air spiritual. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti itu biasanya dijajah. Tidak hanya orang-orang akan membangun sekte di sana, tetapi mereka juga akan memiliki tumbuhan sekitarnya juga. Pembunuhan dan perampokan harta karun sering terjadi. Beberapa sekte bahkan musnah. Keesokan harinya, setelah semua orang menyadari perubahan dari sekte sebelumnya, mereka akan tahu persis apa yang telah terjadi. Ini adalah dunia 9 benua di mana yang mampu akan memimpin. Seseorang hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kekuatan jika mereka terbunuh suatu hari. King Sui dengan cepat membaca beberapa kota dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kota Great Sang. Awalnya, dia berencana untuk menetap di kota Siun. Sekarang, kota Great Sang terdengar lebih cocok. Dia bisa dengan mudah mendekati beberapa prajurit yang sangat kuat di sana tanpa kehilangan dirinya di dalamnya. Kota Great Sang terletak di timur laut domain es utara. Itu terkait dengan domain lautan es utara dan padang rumput es utara. Seseorang harus melewati kota Great Sang untuk mencapai kedua tempat ini. Itu juga kota terdekat ke kedua tempat itu. King Sui bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Dia segera memulai perjalanannya. Setelah memperkirakan jarak, dia menggunakan 9 langkah benua. Kota Sang yang luar biasa. Memasuki kota, King Sui tahu itu adalah kota Great Sang. Itu jelas satu tingkat lebih tinggi dari kota Salju Utara dan kota Dazang. Menurut informasi, itu memiliki 4 musim yang berbeda. Tidak sepanas benua lainnya, dan tidak terlalu dingin saat menjadi dingin. Namun, kadang-kadang masih akan sangat dingin.
Tingkat arus pengunjung sangat tinggi di sini. Sekilas, kerumunan itu terdiri dari orang-orang dari berbagai status dan daerah, mulai dari warga biasa hingga bangsawan. Bangunan di kedua sisinya tinggi dan kokoh dengan fondasi besar. Mereka tampak sangat mantap. Toko-toko dan gerai-gerai berjajar satu sama lain, tampaknya sangat teratur. Misalnya, satu baris hanya mencantumkan perusahaan perdagangan herbal, baris lain hanya mencakup perusahaan tekstil, dan baris berikutnya hanya mencantumkan toko pandai besi yang menempa senjata. Patung Dewa Sang berjalan melintasi beberapa jalan dan daratan. King Sui tiba di sebuah patung batu raksasa. Itu ditempatkan di tengah persimpangan jalan, tingginya sekitar 500 meter dan sangat besar. Itu diukir dari satu bagian batu utuh, batu ajaib Whitehead. Itu tidak terlalu berharga tetapi sangat keras dan tidak mudah terkelupas. Patung Dewa Dagang melambangkan Dewa Dagang. Dalam legenda, dia adalah seorang pejuang yang kuat yang berasal dari klan Sang. Namun, para pedagang tidak setinggi para pejuang di benua utama. Karena itu, dia dibesarkan dan dilatih oleh keluarganya untuk menjadi pejuang yang kuat dan memastikan operasi normal perusahaan dagang mereka. Dewa Dagang meninggalkan rumahnya untuk berlatih dan berkeliling untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia kembali ke rumahnya hanya untuk menyadari bahwa keluarganya telah musnah setelah dia berhasil dalam pelatihan. Insiden itu sangat berdampak padanya. Dia segera mengalami transformasi besar. Dia mencapai level baru yang tinggi dan terobosan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat yang sama, dia belajar banyak pelajaran dan menyadari. Kemudian, dia kembali dan menjadi pengusaha. Bisnisnya semakin besar hingga akhirnya, ia menjadi dewa dagang yang agung. Sekarang, klan Sang masih merupakan keluarga terbesar di sini. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dengan kekayaan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Klan Sang adalah keluarga besar warisan lama. Itu sudah tertulis dalam sejarah. King Sui hanya mendengarnya. Tidak masalah jika dia mempercayai cerita itu karena tidak perlu mempertanyakan keasliannya. Poin utamanya adalah bahwa klan Sang adalah keluarga besar di kota Great Sang. Saat berjalan, King Sui melihat deretan klinik. Tampaknya jauh lebih berkembang daripada tempat lain. Apalagi, ada juga deretan perusahaan perdagangan jamu di sekitarnya. Setelah konsultasi medis, mereka bisa mendapatkan obat-obatan dan jamu di sana. Tiba-tiba, King Sui merasakan bahwa dia dibuntuti. Dia berpura-pura tidak memperhatikan dan menggunakan indera spiritualnya. Menggunakan indera spiritualnya yang kuat, dia menemukan target yang melongo padanya. Itu adalah pria kurus dan kecil, tampaknya setengah baya. Dia berdiri sambil melengkungkan punggungnya dengan aneh. Sosoknya hampir membaur ke udara saat berdiri di sana. Pada saat itu, King Sui merasakan aura yang akrab. Chi Demon Inheritor. King Sui terkejut saat dia melangkah maju dengan tampilan tenang. Dia sama sekali tidak tahu tentang lawannya atau mengapa orang ini mengejarnya. Mungkinkah lawan sudah menyadari identitasnya dan ingin membunuhnya? Demon King Inheritor dan Battle God Inheritor adalah musuh. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Ini adalah akar warisan. King Sui menuju ke jalan utama. Di sini relatif lebih tenang. Itu jauh lebih damai daripada jalan-jalan sebelumnya karena tidak di pinggir jalan. Kemudian, King Sui melompat ke pria kurus yang mengikutinya. King Sui cepat, tetapi pria itu juga tidak lambat. Dia menghindar dengan cepat. Dia terkejut bahwa King Sui memperhatikannya karena invisible stocknya sudah berada di level dewa kecil. King Sui berlari lagi setelah lawan menghindar, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penglihatan surgawi. Tangan penangkap naga. Whoosh! Bersamaan dengan itu, King Sui terus berlari ke depan dan meninju bahu pria itu tanpa ampun. Beng! Pria kurus itu terlempar sambil memegang belati di tangan. Dia ternganga pada King Sui, tampak terkejut, dan menghilang seperti roh. Ekspresi King Sui tetap tidak berubah. Di bawah teknik penglihatan surgawi, setiap pembunuh tersembunyi akan terungkap.
Tanpa melihat sekeliling, King Sui sudah tahu di mana si pembunuh berada. Dia hanya menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi lawan dan sekarang, dia menebak dari mana lawan itu berasal. Mengapa dia dibuntuti saat tiba di kota Gritsang? Pembunuh itu bergerak sekali lagi, menusukkan belati tajamnya ke leher King Sui. King Sui membalikkan tubuhnya dan membuat satu langkah besar ke kiri, memberikan serangan siku. Gerakan ini cepat dan tepat. Itu benar-benar di luar dugaan si pembunuh. Serangan siku King Sui mengenai titik acu poin utama di dada pembunuh bayaran. Meskipun tidak sepenuhnya bertenaga, darah masih muncrat keluar dari si pembunuh. Tepat saat dia diusir, King Sui berdiri di depannya dalam sekejap dan meraih lehernya. "Katakan padaku, mengapa kau mengikutiku?" King Sui berkata dengan nada dingin. "Kau adalah pewaris dewa pertempuran." Jawab pembunuh itu tampak pucat. "Siapa yang memintamu untuk mengikutiku?" "Saya dari klan Sang." "Saya harus jelas dari setiap orang asing atau pria yang mencurigakan dan alasan mereka datang ke sini." Pria ini tidak menyembunyikan apapun. King Sui bisa merasakan bahwa dia jujur. Selain itu, King Sui baru saja tiba di kota Gritsang dengan jatuh dari langit. Karena itu, dia menganggap itu bukan seseorang dengan motif lain. Pria ini seharusnya ada di sini hanya untuk mengumpulkan informasi. Bukan masalah besar jika dia berasal dari klan Sang. King Sui ingin menghabisi lawan dengan buruk, tetapi begitu dia melakukan itu, klan Sang mungkin akan mengetahuinya. Saat itu, dia akan mengalami konflik dengan klan Sang. Pria itu tampaknya adalah orang penting di klan Sang. Dia sangat kuat tetapi dia juga ditahan oleh King Sui. Dia dikalahkan dengan mudah. Pria kurus itu sangat tercengang saat ini. Sebagai Chi Demon Inheritor, dia telah membunuh banyak orang yang lebih kuat dengan belatinya. Dia cepat dalam kegelapan dan menari di ujung pisau. Hidupnya berbahaya dan mengasyikkan. Dia telah berjalan selama bertahun-tahun ini tanpa terluka. Di luar ekspektasinya, dia dikalahkan oleh seseorang yang terlihat muda. "Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu." King Sui menatap pria itu. "Saya telah membunuh banyak tetapi saya tidak pernah membunuh warga negara manapun. Klan Sang bukanlah keluarga jahat, jadi saya hanya membunuh mereka yang pantas mendapatkannya." "Setidaknya mereka yang terlibat," ucap lelaki kurus itu perlahan. Pembunuh itu memiliki pengamatan yang tajam. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memahami sesuatu di mata King Sui, meskipun tidak mengetahui kepribadiannya. Dia telah menganalisis dengan cepat dan mengatakan itu tanpa ragu-ragu. "Saya baru di sini, berpikir untuk membuka klinik. Namun, saya tidak terbiasa dengan tempat ini dan saya tidak ingin meminta bantuan. Beri aku tempat yang tidak terlalu jauh." King Sui bertanya setelah berpikir. "Senior, tidak masalah." Pria kurus itu tahu dia aman untuk saat ini dan semuanya bisa dinegosiasikan. King Sui melepaskan tangannya dan mengetuk beberapa titik di tubuh pria itu. Rasa sakit pria kurus itu sangat berkurang, wajahnya yang sebelumnya pucat dan tubuh yang berkeringat terasa seperti di surga. Seluruh tubuhnya ditenangkan sekaligus. "Aku tahu kamu adalah Chi Demon Inheritor. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Ingat saja kata-kataku. Saya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jika tidak, saya akan membunuh Anda tidak peduli siapa Anda." King Sui berkata sambil membiarkan dia memimpin jalan. "Aku tahu, jangan khawatir, senior. Aku tidak akan pernah berani menyinggung perasaanmu lagi." Pria itu hormat dan patuh. Dalam pikirannya, King Sui adalah monster tua yang menakutkan. Juga, jangan menyebutkan sepatah kata pun tentang kejadian hari ini. Atau, saya akan menyalahkan semuanya pada Anda. Anda bisa meninggalkan kata-kata saya. Anda bahkan bisa mengabaikannya. Saya tidak akan. Saya pasti tidak akan. Jalan Yusang. Itu adalah salah satu jalan terbesar dan tersibuk di kota Gritsang. Jalan Yusang mungkin bukan yang paling ramai, tapi itu pasti yang berperingkat tertinggi. Kualitas barang di sini jauh lebih baik dan orang-orang di Jalan Yusang semuanya kaya.
Bangunannya tampak megah dan toko-toko didekorasi dengan mewah. "Senior, saya punya kamar kecil di sini. Semoga Anda tidak keberatan." Sepanjang perjalanan, King Sui mengetahui bahwa pria kurus itu bernama Lang Chi. Saat ini, Lang Chi menunjuk ke sebuah pintu sambil berbicara dengan King Sui. Rumah itu tidak terlalu besar. Ada 2 ruangan besar. Itu sedikit lebih dari 50 meter persegi tetapi sangat tinggi, setinggi sekitarnya. Ini adalah toko perdagangan herbal butik skala kecil. "Apakah toko ini milikmu?" King Sui bertanya. Mulut Lang Chi bergerak-gerak sebelum dia menjawab dengan senyuman palsu, "Ya, ini milikku. Hanya bisnis kecil. Aku ingin tahu apakah klan Sang tahu tentang itu." King Sui bertanya lagi sambil menyeringai. "Mereka tidak tahu. Saya membeli ini sendiri." Lang Chi mengejang lagi. "Baik, saya ingin 3 lantai bawah dan Anda dapat menggunakan lantai atas untuk perdagangan herbal Anda. Saya tidak ingin gratis. Saya dapat membantu Anda dengan satu hal yang tidak bertentangan dengan prinsip. Ingat, saya seorang dokter, mungkin dengan keterampilan yang baik. Jadi, Anda tidak perlu terburu-buru untuk mewujudkan janji ini." King Sui menyarankan. Lang Chi berpikir sejenak dan mengangguk dengan senang. "Terima kasih, senior. Anda ingin membuka klinik. Anda bisa minum herbal sebanyak yang Anda inginkan dari tempat saya." Selanjutnya, Lang Chi memasuki gedung dan memerintahkan orangnya untuk memindahkan barang-barang itu ke lantai atas. Dia bahkan menggeser papan nama tokonya 3 lantai lebih tinggi. Ada tangga utama khusus untuk naik di samping untuk penggunaan luar. Segera, lantai 1 hingga 3 dikosongkan. King Sui melihat ruang yang bersih dan kosong. Lantai marmer bisa memantulkan bayangannya. Ada ruang luar dan dalam yang bisa digunakan sebagai kamar tidur atau ruang perawatan tersembunyi. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 bisa menjadi ruang tidur. Tak lama kemudian, Lang Chi menyuruh anak buahnya mengumpulkan peralatan untuk klinik dan rak obat. Mereka memiliki kualitas terbaik. Dalam waktu singkat, itu tampak seperti klinik yang layak. King Sui terkesan dengan efisiensi dan ketegasan Lang Chi, tanpa penundaan sedikit pun. Saat itu tengah hari ketika mereka sudah menetap. Siang hari, King Sui menerima papan nama. 3 kata terukir bagus di papan nama, Imperial Cuisine Hall. King Sui tidak terburu-buru. Lagi pula, itu belum resmi. Lagi pula, hari sudah siang. "Lang Chi, ayo kita makan." "Baik, bagaimana dengan Jade Fragrant Restaurant?" Lang Chi menjawab. "Dimanapun kamu berkata. Saya baru di sini, jadi saya tidak terbiasa dengan tempat ini," ucap King Sui mengangguk. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.